Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Erwin Channel. Mari membaca. Dengan membaca ilmu kita akan bertambah dari tidak tahu menjadi tahu. Bagi Anda yang tidak suka membaca atau tidak sempat, malas, dan bermacam alasan lainnya, tonton saja Erwin Channel membaca. Insya Allah ilmu Anda akan bertambah dan menjadi orang yang cerdas. Karena Erwin Channel membaca mengambil dari buku-buku sumber yang sangat populer dan terpercaya, dan penulis buku-bukunya orang-orang yang hebat dengan keilmuannya. Selamat membaca. Tema kita kali ini yaitu dialog antara hati dan mata yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu yang diterjemahkan oleh Catur Suhardi. Mata adalah penuntun dan hati adalah pendorong dan penuntut. Yang pertama memiliki kenikmatan pandangan dan yang kedua memiliki kenikmatan pencapaian. Dalam dunia nafsu, keduanya merupakan sekutu yang mesra, dan jika terpuruk ke dalam kesulitan dan keduanya bersekutu dalam cobaan, maka masing-masing akan mencela dan mencaci yang lain. Hati berkata kepada mata, "Kaulah yang telah menyerutku kepada kebinasaan dan mengakibatkan penyesalan karena aku mengikutimu beberapa saat saja. Kau lemparkan kerlingan matamu ke taman itu. Kau mencari kesembuhan dari kebun yang tidak sehat. Kau salahi firman Allah. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Kau salahi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang akan didapati kelezatannya di dalam hatinya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Umar bin Sabata berkata, kami diberitahu Ahmad bin Abdullah bin Yunus, kami diberitahu Anbasah bin Abdurrahman al-Kursil, kami diberitahu Abul Hasan al-Madani, kami diberitahu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan laki-laki terhadap keelokan wanita adalah panah dari berbagai macam panah iblis yang beracun. Barang siapa menghindari dari panah itu, maka Allah akan menggantinya dengan ibadah yang membuatnya senang. Lalu, adakah orang yang lebih tercela daripada orang yang terkena panah beracun? Apakah engkau tidak tahu bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi manusia selain dari mata dan lidah? Tidak ada kerusakan yang lebih banyak daripada kerusakan yang diakibatkan mata dan lidah. Berapa banyak kebinasaan yang disebabkan oleh mata dan lidah. Berapa banyak sumber kehinaan yang muncul karena mata dan lidah. Barang siapa ingin hidup bahagia dan terpuji, maka hendaklah dia menahan ujung pandangan matanya dan lidahnya, agar dia selamat dari bahaya. Karena mata menyimpan kelebihan pandangan dan lidah menyimpan kelebihan bicara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa dua mata
itu bisa berzina. Keduanya merupakan permulaan zina kemaluan, penuntun dan pendorongnya. Beliau pernah ditanya tentang pandangan secara tiba-tiba, maka beliau memerintahkan orang yang bertanya itu untuk mengalihkan pandangannya. Beliau memberi petunjuk kepada yang bermanfaat baginya dan menghindari apa yang mendatangkan mudarat kepadanya. Beliau juga bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, "Janganlah engkau susui pandangan dengan pandangan lagi." Inilah perkataan para ulama, siapa yang mengumbar pandangannya akan menuai akibatnya. Siapa yang berlama-lama memandang, penyesalannya juga akan terus berkelanjutan, hilang waktunya dan berkepanjangan deritanya. Seorang penyair berkata, "Mata yang beradu mata dalam pandangan adalah jalan kerusakan ke dalam hati." Beberapa saat terjadi peperangan hingga berlumuran darah dan mati. Penyair lainnya juga berkata, "Wahai kedua mata, kau nikmati pandangan, lalu kau susupkan kepahitan ke dalam hati. Jangan lagi kau ganggu hati ini, berbuat lalim dengan sekali tebasan." Sanggahan mata terhadap hati. Mata berkata, "Kau zalimi aku sejak awal hingga akhir. Kau kukuhkan dosaku lahir dan batin. Padahal aku hanyalah utusanmu yang selalu taat dan penuntun yang menunjukkan jalan kepadamu. Engkau adalah raja yang ditaati, sedangkan kami hanyalah rakyat dan pengikut. Untuk memenuhi kebutuhanmu, kau naikkan aku ke atas kuda yang binang, disertai ancaman dan peringatan. Jika kau suruh aku untuk menutup pintuku dan menjulurkan hijabku, dengan senang hati akan kuturuti perintah itu. Jika engkau memaksakan diri untuk menggembala di kebun yang dipagari dan engkau mengirimku untuk berburu di tempat yang dipasangi jebakan, tentu engkau akan menjadi tawanan yang sebelumnya engkau adalah seorang pemimpin. Engkau menjadi budak yang sebelumnya engkau adalah tuan. Yang demikian ini karena pemimpin manusia dan hakim yang paling adil, Rasulullah SAW telah membuat keputusan bagiku atas dirimu dengan bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik pula. Dan jika ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati." Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Hati adalah raja dan seluruh anggota tubuh adalah pasukannya. Jika rajanya baik, maka baik pula pasukannya. Jika rajanya buruk, buruk pula pasukannya. Jika engkau dianugerahi pandangan, tentu engkau tahu bahwa rusaknya para pengikutmu adalah karena kerusakan dirimu, dan kebaikan mereka adalah karena kebaikanmu. Jika engkau rusak, rusak pula para pengikutmu. Lalu engkau lemparkan kesalahanmu kepada mata yang tak berdaya. Sumber bencana yang menimpamu ialah karena engkau tidak memiliki cinta kepada Allah dan tidak menyukai zikir kepadanya, tidak menyukai firman, asma, dan sifat-sifatnya. Engkau beralih kepada yang lain dan berpaling darinya. Engkau berganti mencintai selainnya, padahal engkau telah mendengar kisah pengingkaran Allah terhadap Bani Israel, karena mereka mengganti makanan yang ada dengan makanan lain yang justru lebih hina, maka Allah mencela mereka. Maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?
Al-Baqarah ayat 61. Bagaimana keadaan pengganti cinta kepada pencipta, pelindung dan yang menangani urusannya, yang tidak memiliki keberuntungan, kenikmatan dan kesenangan. Bandingkanlah Allah dengan sesuatu yang engkau jadikan penggantinya dan pengganti cinta kepadanya. Apakah engkau ridho berada di jamban, sementara orang-orang yang mencintai Allah berkeliling di arsy? Jika engkau menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya, tentu engkau akan melihat berbagai macam keajaiban. Engkau aman dari bencana dan kerusakan. Tentunya engkau sudah tahu bahwa Dia mengkhususkan keberuntungan dan kenikmatan kepada orang yang mendatanginya dengan hati yang bersih atau bersih dari kemusyrikan, yang di dalamnya tidak ada cinta kepada selainnya, hanya mengikuti ridhonya. Lalu mata berkata, antara dosaku dan dosamu di tengah manusia seperti antara kebutaanku dan kebutaanmu dalam membuat analog. Allah telah berfirman tentang orang yang mengalami krisis. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.